Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami membahas satu tema yang berkaitan dengan sampah. Tema kita malam hari ini adalah mengubah sampah menjadi berkah, dan sudah ada di studio teman-teman dari Bank Sampah Syariah. Jika Anda ingin bertanya-tanya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0315825954. Saya ke Rasul. Terakhir tadi pertanyaan saya, pada saat Anda ingin mendirikan Bank Sampah Syariah ini, upaya terakhir Anda untuk meyakinkan pihak kampus begitu seperti apa waktu itu? Ya, waktu itu kami sempat mengadakan audiensi yang melakukan mediasi terhadap pihak rektorat yang sempat juga dihadiri oleh pihak pembesar rektorat. Jadi kita di sana presentasi lah bagaimana nanti berusaha meyakinkan mereka bahwa ini akan sukses. Ini akan sukses. Ya, seperti itu. Pada saat ada audiensi itu sempat disampaikan pula tidak ada kekhawatiran dari pihak kampus nanti jika ini benar-benar dijalankan begitu, suasana kampus tidak malah menjadi lebih buruk begitu dari tampilannya. Ini kan konotasinya kan jelek. Kalau dibilang tadi ada yang sempat mengatakan ini kegiatan rombeng atau segala macam. Ada tidak kekhawatiran waktu itu? Iya, sempat ada sih suara-suara yang kayak gitu. Terus Anda meyakinkan pihak kampus bagaimana waktu itu? Ya, kita nggak bisa meyakinkan waktu itu. Kita bilang saja. Masih butuh waktu juga. Iya, kita hanya butuh waktu. Kasih kita kesempatan gitu aja. Oke. Zami bisa diceritakan awalnya sampai akhirnya bangunan Bank Sampah Syariah ini sendiri diberikanlah oleh pihak kampus di dalam lingkungan kampus, seperti apa waktu itu? Kalau saya sendiri petakan, ini ada 3 tahap. Kebetulan pada saat itu kira-kira bulan September 2013 itu ada Raker Hima Prodi mengusulkan akan didirikan bank sampah. Dan pada saat itu saya selaku ketua Hima Prodi. Diajukan kepada Prodi merespon, tapi tidak tahu jalannya harus kan kemana. Diajukan lagi kan ke Dekat, kami meminta audiensi, membutuhkan mediasi kan kepada mereka paham tapi tidak tahu jalannya juga. Kemudian masukkan ke rektorat, kami menunggu sampai sekitar 7 bulan. Prosesnya itu 7 bulan. 7 bulan ya? Ya, karena sudah kampusnya kotor, sudah programnya sudah sampah, ya apa? Akhirnya di nanti bulan Mei itulah akhirnya diresmikan lah ya itu ya. Kalau di ACC itu sekitar bulan Januari. Pembangunan Januari Februari, terus Maret itu terkendala, terus April pas jadi. April sudah jadi bangunan. Oke. Sudah jadi bangunan. Sampai dengan saat ini sudah berjalan sekitar 4 bulan. Ya. Sudah ada berapa nasabahnya di sana? Sekarang udah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. 5 bulan? Ya. Kalau sekarang ini sekitar 280-an. 200 itu dari lingkungan dalam kampus saja atau ada dari? Ini mahasiswa tok. Mahasiswa saja? Belum lagi cleaning service. Dan pihak luar. Jadi kami bedakan. Kalau cleaning service itu kami tidak menggunakan praktek ekonomi syariah. Cleaning service ini maksudnya cleaning petugas service kebersihan di kampus. Tapi untuk mahasiswa dan dekan-dekan yang lain fakultas kami menggunakan akad ekonomi syariah. Pertama, karena tujuan kami bukan hanya lingkungan, tapi juga sosialisasi. Tahan dulu Zami, karena ada pemirsa yang ingin bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Di mana? Dinda dari Surabaya. Dinda, silakan. Kalau saya ingin belajar tentang Bank Sampah Syariah itu gimana ya, Mas? Oke. Itu saja, Dinda. Iya. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat malam. Ya, ini ada Dinda dari Surabaya menanyakan jika Dinda ingin belajar mengenai Bank Sampah Syariah ini harus kemana? Bisa dikasih tahu tidak? Oke, kalau pengen belajar, kebetulan kami kan ada 5 produk, yang 3 produk itu konsultasi, lingkungan, dan sampah. Nah, konsultasi lingkungan dan ini sampah termasuk juga dalam belajar. Jadi langsung saja datang ke tempat kami. Tempatnya di mana? Di kampus, di Bank Sampah. Kalau masuk tanya ke mahasiswa Bank Sampah di mana? Insya Allah tinggal langsung datang saja ke kampus Universitas Islam Negeri Sunan Insya Allah Ampel ya. Hampir semua mahasiswa tahu. Banyak yang tahu kalau sudah
Kalau sudah ada bank di mana sampah lokasi syariah. bank sampah syariah pasti akan ditunjukkan. Iya, pasti ada. Oke. Karena sebenarnya kami di Jawa Timur ini bank sampah syariah di dalam kampus ini kayaknya hanya di UIN Surabaya. Baru ada di UINSA. Oke, baik. Tadi sudah sempat Anda sampaikan bagaimana pihak kampus akhirnya menerima ide-ide kalian ini ya. Lalu bagaimana Anda menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih menganggap bahwa bank sampah syariah ini hanya untuk kepentingan Anda pribadi? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin saya. Zam-Zami Ya. atau Rasul nanti bisa menambahkan ya. Zam-Zami Ya. dulu mungkin. Kalau memankan ke teman-teman, kalau ini pertama kami kasih pinjaman kan ke mereka. Berupa uang. Wah, Oke. karena dalam ekonomi syariah itu kan ada 7 orang yang harus ditolong. Kita anggap itu ibnu sabil. Jadi mereka yang kuliah di Surabaya, yang dari luar Yang kabupaten jauh, itu kami masukkan kepada ibnu sabil. Nah, Anda ibnu bantu sabil, lah waktu iya, itu pertama kali. Pada ibnu sabil ini yang harus kita wajib bantu. Nah, kita kasih bantu kalau kirimannya telat dari orang tuanya, biasanya kan telat. Ada yang telat 1 bulan, ada yang telat 1 minggu, 2 minggu. Kami kasih telatnya berapa, bukunya berapa, 200. Oke, nanti nyaurnya dengan sampah. Kalau nyaurnya pakai uang, kami enggak terima. Pakai sampah. Hanya mereka secara terpaksa ya mengumpulkan sampah. Mau nggak mau harus mengumpulkan sampah ya. Sampah. Akhirnya wes kebiasaan mengumpulkan sampah, wes akhirnya sadar lingkungan. Oke, kembali lagi tadi. Sampai dengan saat ini sudah 5 bulan, sudah ada 80-an. 280 mahasiswa. Kemudian ada cleaning service juga. Nah, saat ini menurut Anda apa yang menjadi kunci sukses bank sampah syariah ini? Rasul mungkin bisa memberikan penjelasan. Jadi kunci suksesnya adalah titik tekannya pada akad di sana. Pembedaannya di sana ya pada akad yang tidak merugikan pihak nasabah. Pihak nasabah dengan bank syariah itu sama-sama mendapatkan hasil yang sama. Oke. Dengan transparansi yang sama juga. Yang penting itu akadnya ya di awal ya. Kemudian transparansi itu harus dijunjung bersama ya, dijunjung tinggi. Ini ada beberapa foto yang bisa kita lihat bersama. Ini ada beberapa produk yang dihasilkan ya oleh Bank Sampah Syariah, daur ulang ini. Oke. Ada berapa jenis produk yang Anda hasilkan untuk daur ulang sampah sendiri di Bank Sampah Syariah? Ini kita lihat ada tanaman hias ya. Kalau jenisnya kami bedakan jadi 2. Apa daur itu? ulang sampah organik, daur ulang sampah non organik. Oke, non organik. Sampah organik itu maksudnya ya daun, kami jadikan kompos. Nah, bedanya dengan bank sampah yang di luar, kalau bank sampah di luar menjadikan kompos itu jadi komposnya 3 bulan, 4 bulan, kami membuat kompos 2 hari sudah jadi langsung jadi kompos. Dari mana Anda bisa mendapatkan ilmu untuk membuat kompos segala macam itu? Nah, ya ini ilmunya kami ya belajar yang ke sana kemari, kemudian kebetulan saya aktif di LSM lingkungan di dalam kampus, kami belajar, bereksperimen, padahal saya jurusan ekonomi syariah. Nah itu dia. Oke, jadi selain sampah yang organik menjadi kayak pupuk kompos, kemudian apalagi selain tanaman hias tadi, apalagi produk-produk? Banyak. Kalau yang organik jadi kompos, kemudian yang anorganik kami jadikan tanaman hiasan, terus juga ada tempat tisu, kemudian tempat bolpen, terus tas dan lain. Dan yang saya foto itu kemarin pas liburan memang banyak kunjungan dari luar, kemudian mereka membeli. Ya mungkin yang saya foto itu sisa-sisanya. Untuk apa namanya produknya ini akan terus banyak varian yang dimunculkan ya. Kalau kalian sendiri sempat melihat tidak kegiatan-kegiatan serupa di tempat lain yang mungkin juga mengolah sampah sendiri? Aslinya banyak sih pengolahan seperti ini di tempat lain. Kalau kerajinan mungkin di bank sampah RT itu sudah banyak. Tapi karena memang kalau produk pengolahan sampah jadi kerajinan itu memang bukan target utama kami. Maksudnya untuk menjualnya itu bukan target utama kami, tapi penyadaran pada orang yang melihat sampah itu. Oke, rata-rata dalam 1 hari sampah yang akhirnya masuk ke dalam bank sampah syariah ini sampai berapa banyak? Dijawab nanti ya, karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jika Anda masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.